Sebelum ke video, bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur, serta ingin menjadi pemain catur yang hebat, jangan lupa untuk mampir di channel Jebakan Catur ya sob. Resmi, Alisson Becker perpanjang kontrak bersama Liverpool. Penjaga gawang Alisson Becker menjadi pemain terbaru Liverpool yang resmi menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub berjuluk The Reds tersebut. Penjaga gawang asal Brasil itu merupakan pemain ketiga yang melakukan perpanjangan kontrak dengan The Cop pada musim panas kali ini. Sebelumnya ada nama Trent Alexander-Arnold dan juga Fabinho yang sudah melakukan komitmen dengan klub yang bermarkas di Stadion Anfield tersebut. Alisson Becker diketahui bergabung dengan Liverpool dari klub Italia AS Roma pada tahun 2018 yang lalu. Sejak berkostum Anfield Gang, posisinya di bawah Mister Gawang tak tergantikan. Dirinya bahkan sukses mempersembahkan titel Liga Inggris, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan juga Piala Dunia Antar Klub. Tetap melanjutkan karir bersama Liverpool membuat Alisson Becker merasa senang. Ia pun berharap akan melakukan yang terbaik untuk kembali membawa The Reds berada di posisi teratas Liga Premier Inggris. Resmi, Louis van Gaal diangkat jadi pelatih Belanda untuk ketiga kalinya. Louis van Gaal kembali ditunjuk sebagai pelatih Belanda untuk ketiga kalinya setelah kepergian dari Frank de Boer pada Juni kemarin. Frank de Boer melepas jabatannya setelah Belanda didepak dari babak 16 besar Euro 2020 oleh Republik Ceko. Dan kini Asosiasi Sepak Bola Belanda yakni KNVB menunjuk nama familiar demi bisa menstabilkan tim oranye. Van Gaal diangkat dengan kontrak selama 1 tahun dan akan memimpin laga The Orange di kualifikasi Piala Dunia 2022. Dilanjutkan dengan turnamen utama di Qatar jika berhasil lolos. Sebelumnya, Van Gaal pernah melatih timnas Belanda antara tahun 2000 hingga tahun 2002 dan antara tahun 2012 hingga tahun 2014. Ia berhasil memandu negaranya meraih peringkat ketiga saat masa bakti yang kedua. Dapat suntikan dana dari La Liga, Barcelona bisa kontrak Lionel Messi. La Liga baru-baru ini melepas 10% saham kepada sebuah perusahaan bernama CVC Capital Partners. Hasil penjualan saham tersebut memiliki nilai yang fantastis, yakni sebesar 2,7 miliar euro. Mayoritas dari dana tersebut akan disebarkan kepada setiap klub. Pakar ekonomi sepak bola yakni Mark Ciria berujar kalau 90% dari total 2,7 miliar euro tersebut akan diberikan dengan konsep pinjaman. Dilansir dari Goal Internasional, diketahui kalau Barcelona akan menerima pinjaman 280 juta euro, di mana 42 juta euro diantaranya bisa digunakan untuk menambah batas gaji. Peningkatan batas gaji ini bisa membantu Barcelona untuk mendaftarkan pemain barunya ke dalam skuad La Liga musim 2021-2022. Sekaligus juga bisa mengikat sang bintang Lionel Messi dengan kontrak yang baru. Pemain muda Leicester City cedera parah saat hadapi Villarreal. Leicester City mendapatkan pukulan berat saat melakukan pertandingan persahabatan pramusim melawan Villarreal. Bek mereka yakni Wesley Fofana mengalami cedera kaki yang terlihat parah sampai harus ditarik keluar dari lapangan. Bek timnas Prancis usia 21 itu mendapatkan pelanggaran keras dari Fernino dan harus keluar dengan tandu setelah beberapa menit perawatan di atas lapangan. Tentu saja cedera ini mengancam ketersediaan Fofana untuk awal musim mendatang. Pemain yang masih berusia 20 tahun itu adalah pemain muda terbaik Leicester City musim ini setelah menjalani debut fantastis di Liga Premier Inggris. Dengan kondisi cederanya tersebut, Fofana kemungkinan bakal absen cukup lama. Manchester United ketiban untung jika Romelu Lukaku pindah ke Chelsea. Saat ini Romelu Lukaku sedang gencar dikabarkan akan meninggalkan Inter Milan dan akan segera bergabung kembali dengan Chelsea. Jika ia berhasil kembali ke Chelsea, penyerang asal Belgia itu akan kembali merasakan panasnya atmosfer Liga Premier Inggris. Seperti yang diketahui, Lukaku sebelumnya pernah memperkuat Chelsea, Manchester United, dan juga Everton. The Blues dikabarkan telah memberikan penawaran sekitar 85,4 juta pounds, ditambah dengan Marcos Alonso, agar bisa mendatangkan Romelu Lukaku kembali. Jika transfer Lukaku ke Chelsea dari Inter Milan bisa terwujud, maka Manchester United akan ikut mendapatkan keuntungan. Sesuai kesepakatan dengan Inter Milan, Manchester United akan mendapatkan 5% dari hasil penjualan Romelu Lukaku ke kubu Chelsea. Real Madrid bakal pinjamkan lagi Messi dari Jepang.
Nama Takefusa Kubo merupakan salah satu talenta muda top yang dimiliki Real Madrid saat ini. Ia dijuluki sebagai Messi dari Jepang karena kesamaan postur tubuh dan juga gaya bermainnya. Di musim panas ini banyak fans Madrid yang ingin melihat aksi Kubo di skuad Los Blancos. Namun media Spanyol mengklaim bahwa harapan pendukung Madrid itu tidak bisa terwujud. Kubo dilaporkan akan kembali dipinjamkan pada musim panas kali ini. Menurut laporan tersebut, tim pelatih dari Real Madrid menilai Kubo masih belum siap bermain di tim utama Los Blancos. Winger berusia 20 tahun itu dinilai masih butuh jam bermain yang lebih secara reguler agar ia bisa semakin matang. Diketahui Real Madrid masih belum bisa memberikan jam bermain secara reguler untuk sang winger, sehingga mereka memilihnya untuk meminjamkannya kembali. Menurut laporan dari media Spanyol, ada 2 klub La Liga yang bersedia meminati jasa Kubo. Kedua tim tersebut adalah Real Mallorca dan juga Real Sociedad. Kedua klub itu dilaporkan ingin meminjam sang pemain di musim panas ini. Dan kedua klub tersebut dikabarkan juga siap memberikan jam bermain secara reguler, di mana Mallorca dilaporkan terdepan untuk mendapatkan jasa pemain Jepang tersebut. Aston Villa resmi datangkan Danny Ings dari Southampton. Terjawab sudah teka-teki terkait masa depan dari Danny Ings di Southampton. Usai dihubungkan dengan beberapa klub seperti Manchester United, Danny Ings akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kubu Aston Villa. Melalui laman resmi klub, Aston Villa memperkenalkan Danny Ings sebagai penggawa antar mereka di bursa transfer musim panas kali ini. Aston Villa menebus Danny Ings dengan mahar sebesar 30 juta pounds atau sekitar 598 miliar rupiah. Sang striker yang berhasil mencetakkan 13 gol di Liga Inggris musim yang lalu tersebut mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun ke depan. Sang manajer Aston Villa yakni Dan Smith lantas menyampaikan pujiannya. Dan Smith puas dengan kedatangan dari Danny Ings dan ia yakin sang pemain bisa memberikan dampak yang besar bagi timnya nanti. Danny Ings sendiri menjadi rekrutan Villa yang keempat pada musim panas kali ini, setelah sebelumnya berhasil mengamankan servis dari Leon Bailey, Emi Buendía dan juga tuan muda asli Lyon. Bergabungnya Danny Ings ke Aston Villa adalah sebagai langkah antisipasi dari hingganya Jack Grealish yang pindah menuju Manchester City. Here we go, Jack Grealish merapat ke Manchester City. Gelandang timnas Inggris Jack Grealish resmi bergabung dengan Manchester City dan akan melakukan tes medis pada hari ini. Kesepakatan Aston Villa selaku klub pemilik Jack Grealish dengan Manchester City diinformasikan jurnalis senior yakni Fabrizio Romano melalui cuitan Twitternya. Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Manchester City akan membayar Jack Grealish dengan harga sebesar 100 juta pound sterling atau setara dengan 1,9 triliun rupiah. Bersama juara bertahan Liga Inggris itu, Jack Grealish yang kini masih berusia 25 tahun dilaporkan akan menerima kontrak selama 5 tahun hingga tahun 2026 datang. Kedatangan Jack Grealish ke Etihad Stadium bakal memperkuat skuad asuhan Pep Guardiola tersebut. Pada musim ini Manchester City tidak saja akan berupaya mempertahankan gelar Liga Inggris, tetapi juga berhasrat untuk merebut trofi Liga Champions yang gagal diraihnya pada musim kemarin. Guardiola diketahui akan memiliki banyak pilihan di lini tengah dan lini serang milik Manchester City. Karakter Jack Grealish yang merupakan tipikal gelandang serang akan membuat Manchester Biru diprediksi makin menakutkan pada musim kali ini. Real Madrid bakal lepas Marco Asensio. Diketahui performa Asensio mulai menurun semenjak ia mengalami cedera yang cukup panjang. Alhasil ada banyak rumor yang mengatakan ia berpotensi dijual pada musim panas kali ini. Media Spanyol VHS mengklaim bahwa rumor itu bisa jadi kenyataan. Sang winger dilaporkan bakal didepak oleh El Real. Menurut laporan tersebut, pelatih baru Real Madrid yakni Carlo Ancelotti memutuskan untuk tidak menggunakan jasanya pada musim kali ini. Sang manajer menilai performa dari Asensio saat ini masih kurang oke, dan dia akan lebih suka memainkan Rodrigo ataupun Vinicius Junior. Laporan itu juga mengklaim bahwa Asensio saat ini sudah memiliki sejumlah peminat di Liga Inggris. Tercatat ada 3 klub Liga Inggris yang menginginkan jasa dari sang winger. Ada Leicester City, Everton, dan juga Leeds United yang kini meminati jasanya. Ketiga klub ini dikabarkan siap menampung sang pemain, dan kini Real Madrid sedang menunggu tawaran dari 3 klub tersebut. Winger Ajax masuk dalam radar transfer Bayern Munchen. Sky Sports Jerman mewartakan bahwa Bayern Munchen dilaporkan sedang memantau pemain salah satu winger dari Ajax Amsterdam. Pemain tersebut ialah Anthony Dos Santos.
Dalam laporannya, Sky Sport Jerman mengatakan bahwa Bayern Munchen tidak memiliki dana yang cukup untuk mendatangkan Anthony pada tahun ini. Pemain berusia 21 tahun itu diketahui dibanderol dengan harga sebesar 30 hingga 32 juta euro. Anthony berhasil mencuri perhatian berkat performa gemilangnya pada musim pertamanya bersama Ajax. Pemain asal Brasil tersebut berhasil menyumbangkan 10 gol dan juga 10 assist dari total 46 penampilannya di semua kompetisi. Demi bisa mendatangkan Anthony, Bayern Munchen wajib melepas beberapa pemainnya, dan beberapa nama pemain yang masuk dalam daftar jual the Rotten tahun ini adalah Mikkel Gausen, Bono Sarr, dan juga Corentin Tolisso. Akan tetapi Bayern Munchen masih belum bisa menemukan tim yang memberikan tawaran untuk ketiga pemain tersebut. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.